Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia serta taufiknya yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini tersampaikan kepada istri beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu malaikat makhluk yang perkasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita telah diingatkan oleh mu'alif sebuah tema tentang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak diibadahi atau disembah. Nah, kali ini kita akan mempertegas bahwa tema ini sangat mempertegas dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu malaikat makhluk yang perkasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memahami dari tema ini, kita tahu bahwasanya malaikat adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat perkasa. Namun mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya malaikat makhluk Allah yang perkasa ini kuat, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya selain mereka yang kita katakan sudah jelas lemah dan tidak perkasa, bahkan tidak mulia, maka justru tidak pantas untuk kita ibadah dan untuk kita sembah. Maka oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab ini menjelaskan bukti lain, sisi lain yang menunjukkan kebatilan syirik, dan mempertegas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang berhak dengan segala bentuk dan macam ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua, baik salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, doa, baca Al-Qur'annya, semua bentuk-bentuk dan macam-macam ibadah itu hanya kita pertujukan dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena apabila para malaikat sebagai makhluk yang sangat perkasa dan paling kuat, bahkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bersujud di hadapan Khalik, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang maha tinggi dan maha besar. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang berhak. Jadi ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung. Ketika mereka mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang berhak dengan ibadah, yang berhak dengan puja dan puji, sanjungan dan pengagungan, kecuali puji, pujaan dan sanjungan dan ibadah dengan jenis-jenisnya itu kecuali kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka sekali lagi bab ini mempertegas dan menjelaskan bukti lain atau sisi lain yang menjelaskan tentang kebatilan syirik, dan justru mempertegas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata zat yang berhak diibadahi dan disembah.
Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yaitu malaikat. Karena malaikat saat mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ketakutan sampai hilang rasa takut itu, baru mereka mengatakan qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalul haqq, maka mereka akan berkata perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Wahwal aliyul kabir, dialah zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Perhatikan, malaikat-malaikat yang perkasa, malaikat-malaikat yang kuat, saat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, fuzi, mereka takut sehingga sampai hilang rasa takut mereka. Barulah mereka berkata kepada sebagian mereka apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian mereka mengatakan qalul haqq, perkataan yang benar, wa huwal aliyul kabir, dialah zat yang maha tinggi dan yang maha besar. Sekali lagi sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang kita katakan makhluk yang kuat, makhluk yang perkasa, mereka bersujud saat mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud kepada Allah. Kalau kita katakan makhluk yang begitu perkasa kuat sujud kepada Allah, maka selain mereka tidak pantas untuk kita katakan sebagai sesembahan yang berhak. Ini menunjukkan kelemahan mereka, kelemahan-kelemahan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk kita ibadahi. Oleh karenanya mu'alif hadal kitab menghantarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallah al-amra fis sama' darabat al-malaikata bi ajnihatiha." Perhatikan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah Allah menetapkan perintah di atas langit, darabatil malaikata bi ajnihatiha. Darabat al malaikatu bi ajnihatiha. Khud'anan liqaulihi. Para malaikat menggepakkan sayap-sayap mereka karena patuh akan firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Maka seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka dengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu-batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, maka sampailah hilang rasa takut yang ada di hati-hati mereka, itu hati para malaikat. Qalu madza qala rabbukum, mereka pun mengatakan apa yang diucapkan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalul haqq, mereka mengatakan perkataan yang benar. Wahwal aliyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian fayasma'uha mustarikus sama', dan dikatakan dalam hadis ini, dikatakan ketika itulah setan-setan penyadap berita wahyu Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Wa mustarikus sam'i wa hakadha ba'duha fawqa ba'din. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan keadaan penyadap berita itu seperti ini
sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan bikafihi. Kemudian Sufyan, digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Faharrafaha wa baddada baina asabihi. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, disampaikanlah kepada yang di bawah mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu." Demikian seterusnya hingga disampaikan kepada yang di bawah mereka terus. Kemudian hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin, dan demikian seterusnya hingga tersampailah berita tersebut ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Farubama adrakahu syihab qabla an yulqiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab, maksudnya meteor, sebelum sempat menyampai kepada tukang peramal, tukang sihir tersebut. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dan kadangkala sudah sempat menyampaikan sebelum terkena syihab, yaitu meteor. Kemudian Nabi melanjutkan dan mengatakan, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir dan tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan, kedustaan. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Mereka yang mendatangi tukang sihir dan tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahukan kita bahwa pada hari itu si anu akan terjadi ini dan ini terjadi benar. Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Dan perhatikan sahabat, akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berita satu dan itu. Kemudian tukang ramal dan tukang sihir itu melakukan 100 macam kebohongan dan kedustaan di depan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa sudah jelas kebatilan syirik, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang saleh. Dan ayat ini juga memutuskan akar-akar pohon syirik yang ada dalam hati seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Mereka mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang benar, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha tinggi dan maha besar. Ayat ini menerangkan keadaan para malaikat, di mana malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat dan amat perkasa, yang disembah oleh sebagian orang-orang musyrik. Apabila demikian keadaan mereka, bagaimana keadaan mereka yang Allah dan Rasulnya jelaskan dalam sebuah hadisnya? Mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka apakah pantas mereka dijadikan sesembahan selain Allah? Kita katakan tidak pantas. Makhluk yang perkasa, makhluk yang kuat, kita katakan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka kita katakan tidak pantas mereka untuk kita ibadahi. Tentu tidak pantas. Dan makhluk selain mereka tentu juga lebih tidak pantas untuk diibadahi dan disembah. Dan oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika para malaikat saja tunduk
dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pantas untuk disembah atau diibadahi. Padahal malaikat kita katakan merupakan makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling taat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat dan paling perkasa. Dan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Maka tentunya makhluk Allah Subhanahu wa taala selain malaikat tersebut akan lebih tidak pantas lagi untuk kita ibadah dan kita sembah. Dengan bukti-bukti di atas, baik ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat naif, sangat lemah bagi mereka yang menjadikan para wali, maksudnya batu, pohon, jin, dan juga sesembahan-sesembahan yang lain sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena kedudukan mereka jelas-jelas jauh lebih rendah, jauh lebih lemah dibandingkan para nabi dan para malaikat. Maka kita katakan jelas pembahasan dan tema kita hari ini menunjukkan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang makhluk yang kuat, makhluk yang mulia, yang perkasa, mereka bersujud kepada Allah, takut saat mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja tidak pantas untuk diibadahi, disembah, apalagi selain mereka, wali, pepohonan, jin, dan lain-lain sesembahan, kita katakan lebih-lebih tidak pantas. Karena apa? Karena lemahnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga kajian kita ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata dan sajalah yang berhak untuk kita ibadahi dan disembah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.